langsung masuk ke materi format media proyeksi. Yang pertama adalah OHT dan OHP. OHT adalah media visual yang diproyeksikan melalui alat proyeksi yang disebut OHP. OHP ini merupakan varian dari proyektor slide yang digunakan untuk menampilkan gambar atau teks kepada audiens. Format media proyeksi yang kedua adalah Opage projector. Media ini merupakan alat yang menampilkan berbagai bahan opage atau bahan yang tidak tembus pandang dengan pancaran lampu yang terang terhadap objek dari arah atas. Nah, untuk media proyeksi yang selanjutnya adalah media slide. Apa sih itu media slide? Media slide adalah sebuah visualisasi yang menggambarkan atau yang memproyeksikan menggunakan proyektor slide. Media slide ini terbuat dari film positif yang kemudian diberi bingkai yang terbuat dari karton atau plastik. Film positif yang biasa digunakan ukuran 35 mm dengan ukuran bingkai 2x2 inci. Film slide terdiri dari beberapa bingkai tergantung banyaknya materi yang ingin disampaikan. Selanjutnya adalah kelebihan. Kelebihannya yang pertama adalah mudah direvisi. Karena apa? Karena filmnya yang terpisah. Yang kedua adalah penyimpanannya mudah karena ukurannya yang kecil. Dan yang ketiga adalah merangsang minat dan perhatian siswa karena warna-warnanya atau gambar-gambarnya yang menarik dan konkret. Selanjutnya untuk kelemahan. Kelemahannya yang pertama adalah membutuhkan penggelapan ruangan. Yang kedua, pembuatan memerlukan waktu yang lama. Yang ketiga, bahannya relatif mahal. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah hanya dapat menyajikan gambar yang diam. Baiklah, format media proyeksi yang selanjutnya adalah film strip. Apa sih itu film strip? Tahu tidak? Film strip adalah sebuah media visual proyeksi diam yang pada dasarnya masih hampir sama seperti media slide. Hanya saja dalam media strip ini terdiri dari beberapa film-film yang saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan. Terus untuk jumlah film-film atau gambar yang ada dalam film strip itu ada yang 50 buah dan ada juga yang 75 buah. Dengan panjangnya 100 cm dan ada yang 130 cm. Lalu kelebihan menggunakan film strip sendiri adalah yang pertama itu penggandaannya itu mudah ya. Dalam film strip itu penggandaannya mudah. Terus tidak mungkin adanya pengulangan gambar atau keterbalikan gambar karena antara ujung satu dan ujung satunya itu bersatu, konsisten gitu ya. Terus kalau untuk kekurangannya sendiri, film strip itu yang pertama, proyektornya itu susah dicari. Terus kalau ada kerusakan, itu dalam pengeditan atau perevisiannya itu susah karena harus dilakukan di laboratorium khusus. Terus selanjutnya, kalau ingin menampilkan gambar yang lebih jelas, itu harus di ruangan yang gelap. Nah, efeknya kalau di ruang yang gelap, nanti itu siswa atau pelajar tidak akan menulis atau mencatat materi yang disampaikan. Selain itu, sukar untuk menunjukkan kalau ingin menunjukkan gambar itu saja gitu loh. Karena dalam film strip itu kan saling berkesinambungan ya. Jadi kalau nggak dihentikan itu terus mengulang. Begitu. Jadi itu kira-kira gambaran dari film strip. Yang selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai format media proyeksi, yaitu apa? Televisi. Iya, televisi pendidikan. Hai, di sini saya akan menjelaskan tentang televisi pendidikan. Televisi ialah suatu perlengkapan elektronik yang pada dasarnya sama dengan gambar hidup, meliputi gambar dan suara. Dari media televisi pendidikan ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, memberikan dasar-dasar konkret untuk berpikir. Kedua, membuat pelajaran lebih menarik. Ketiga, memungkinkan hasil belajar lebih tahan lama. Keempat,
memberikan pengalaman-pengalaman yang nyata. Kelima, mengembangkan keteraturan dan kontinuitas berpikir. Nah, itu sebagian kecil saja dari manfaat media televisi pendidikan. Format media proyeksi selanjutnya yaitu VCD. VCD merupakan sebuah perangkat elektronika yang mampu mengubah atau mengkonversikan data yang disimpan dalam alat penyimpanan, yaitu seperti CD, DVD, flash disk, itu menjadi output yang berupa sinyal audio dan video. Oke teman-teman, format media proyeksi yang terakhir adalah film bersuara. Media ini dapat digunakan sebagai media audiovisual, yaitu suatu media yang dapat dilihat dan dapat didengar. Oke, menurut Asnawir dalam pengklasifikasiannya mengenai film bersuara, ia mengklasifikasikannya menjadi 10 jenis. Nah, apa aja sih? Yang pertama adalah film informasi. Yang kedua adalah film kecakapan, yang ketiga adalah film drill, yang keempat adalah film dokumenter, yang kelima adalah film rekreasi, yang keenam adalah film episode, yang ketujuh adalah film scenes, yang kedelapan adalah film berita atau news, yang kesembilan adalah film industri, dan yang terakhir adalah film provokasi. Nah, di sini film dokumenter adalah suatu film yang berdasarkan fakta. Dan film drill di sini yaitu film dokumenter yang berisikan hewan-hewan liar. Itu mungkin yang dibingungkan ya dalam klasifikasi ini. Nah, di sini pokok pentingnya seharusnya film-film yang dibuat khusus untuk pembelajaran hendaknya harus berdurasi pendek.